Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini saya ingin membahas tentang berita yang lagi viral dan telah tersebar luas di media digital dan juga di beberapa akun media sosial yang biasa membahas tentang sepak bola Indonesia. Yang pertama adalah tentang pernyataan dari Patrick Kluivert yang mengatakan bahwa dia mendukung pemain diaspora yang akan bermain di Super League, yaitu di Liga Indonesia. Dan yang kedua tentang masa depan atau klub baru dari Justin Hubner dan juga Nathan Choaon. Tapi sebelum saya memberikan sudut pandang saya, pertama-tama saya ingin menginformasikan kepada teman-teman bahwa akun Instagram saya disuspend atau dinonaktifkan untuk sementara ini. Karena kemarin itu saya menerima notifikasi bahwa ada video yang saya muat, padahal sudah lama ya, pada bulan Januari tahun 2022 tentang Real Madrid melanggar copyright. Dan ada pihak ketiga yang menggugat sehingga untuk sementara akun saya dinonaktifkan. Oleh karena itu, jika teman-teman ada mengirimkan DM kemarin malam atau juga ada memberikan komen, maka saya belum bisa membacanya. Namun akun TikTok saya tetap aktif, jadi mau tidak mau untuk sementara ini saya akan upload beberapa konten di akun TikTok saya dan tentunya juga di channel YouTube Triple B yang berkat dukungan dari teman-teman. Kita tahu jumlah subscribersnya telah melewati 1.100.000 dan saya harapkan dalam waktu dekat ini ya minimal bisa menembus 1.500.000 subscribers. Dan saya tentu juga berterima kasih kepada semua subscriber saya yang tetap mendukung kemajuan dari channel ini. Oke, sekarang saya ingin memberikan sudut pandang saya pertama-tama tentang pernyataan dari Patrick Kluivert yang mulai rame ya didiskusikan dan juga diperdebatkan. Kalau menurut saya ini adalah pernyataan yang wajar saja. Karena kan Kluivert juga tidak ingin agar ada semacam diskriminasi ya antara para pemain yang bermain di luar negeri dan juga para pemain yang bermain di Liga Indonesia. Karena kita tahu dia juga memanggil banyak pemain yang bermain di Liga Indonesia di pertandingan sebelumnya kan, melawan Jepang dan juga melawan China. Bahkan melawan China dia menurunkan banyak pemain yang bermain di Liga Indonesia. Ada juga pemain yang melakukan debutnya seperti Beckham Putra yang bermain sangat baik di pertandingan tersebut. Jadi saya pikir ini adalah pernyataan yang wajar. Tapi bagi saya agak membingungkan juga pada saat dia mengatakan bahwa para pemain diaspora boleh saja atau yang akan bermain di Super League ini sah-sah saja karena mereka perlu mendapatkan menit bermain. Sebetulnya menit bermain itu memang sangat penting, tapi menit bermain yang kompetitif. Apalagi bagi para pemain muda. Karena para pemain muda itu perlu mendapatkan yang namanya tantangan. Dan juga perlu berjuang untuk bisa mendapatkan tempat di tim utama. Jika mereka langsung mendapatkan tempat, kemudian mereka masuk ke dalam zona nyaman yang dikhawatirkan. Jadi ini kan yang dikhawatirkan, bukan pasti. Yang dikhawatirkan progres mereka tidak sesuai dengan ekspektasi kita semua, yaitu agar mereka bermain tetap dengan teknik tinggi. Karena kan di Eropa cara berlatihnya saja kan berbeda. Namun kita juga harus paham teman-teman bahwa ada beberapa pemain diaspora Indonesia yang walaupun gabung ke klub di Eropa atau juga di negara lainnya, tapi sulit untuk bisa mendapatkan menit bermain. Nah ini juga akan mengganggu progres mereka walaupun mereka tetap akan berlatih ya. Contohnya kita tahu adalah Nathan Choaon yang di pertandingan melawan Australia, pada saat itu bermain di Australia dia dimainkan dari awal kan. Tapi kelihatan bahwa dia tidak bisa tune in dengan permainan dan dia melakukan 2 kali kalau nggak salah kesalahan. Salah satunya itu karena dia, maka Australia mendapatkan penalti ya karena dia memang nggak mendapatkan menit bermain di klubnya. Jadi ini juga sebuah dilema yang perlu kita pahami secara bijak. Dan saya masih konsisten bahwa saya sayangkan jika ada pemain diaspora yang usianya masih muda bermain di Liga Indonesia. Karena dengan bermain di sini mereka akan semakin nyaman sebab jelas kualitas mereka tuh jauh lebih tinggi daripada para pemain lain yang bermain di sini berikut para pemain asing loh. Jadi kualitas mereka memang jauh lebih baik, apalagi mereka akan membela timnas Indonesia. Baik itu di level U20 dan juga di level senior, bahkan sebelumnya juga kita tahu Justin Hubner, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk pernah membela timnas Indonesia di level U23. Artinya mereka sudah punya yang namanya pengalaman internasional. Pengalaman mereka nih di usia muda sudah sangat baik. Artinya bisa dikatakan juga ini pemain muda rasa senior. Nah, maka itu tentu pada saat mereka bermain di Liga Indonesia, mereka akan bermain baik. Itulah yang
Saya harapkan, karena memang kualitas mereka sangat menjanjikan. Beda halnya seperti yang saya katakan sebelumnya dan berkali-kali, bahwa kalau pemain yang usianya sudah melewati 30 tahun atau sudah 30 tahun, ya kalau memang mereka tidak punya pilihan lain dan ingin bermain di Indonesia, ya itu saya pikir perlu kita dukung juga, karena itu jelang mereka pensiun. Ya, jadi memang mereka perlu juga mendapatkan yang namanya menit bermain agar mereka tetap bisa fit. Contohnya adalah Jordi Amat kan, dia sudah gabung ke Persija, maka itu saya mengatakan good luck juga kepada Jordi Amat. Kita harapkan dia juga bisa menjadi mentor bagi para pemain muda Persija. Sebelumnya Tom Hey juga dikaitkan ke Persija, tapi tidak jadi, dan sampai hari ini saya belum mendapatkan informasi apapun dia akan bermain di mana. Tapi saya pikir dalam waktu dekat ini sebelum jendela transfer ditutup, kalau nggak salah akhir Agustus ya, jendela transfer itu ditutup internasional. Nah, tentu kita akan mendapatkan kabar dia akan bermain di mana. Tapi jika timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia, saya pikir para pemain diaspora ini akan lebih mudah mendapatkan klub. Apalagi jika mereka menjadi bagian dari timnas Indonesia dan bermainlah sedikit banyak di Piala Dunia, pasti mereka akan lebih mudah mendapatkan klub di luar negeri. Maka itu saya selalu mengatakan kepada teman-teman, kita perlu mendukung timnas Indonesia agar bisa lolos ke Piala Dunia, supaya nama Indonesia ini semakin baik di dunia internasional di kancah sepak bola. Itu perlu kita dukung. Maka itu saya bingung juga, ada begitu banyak suara yang meminta agar Patrick Kluivert dipecat. Jangan dulu. Kita lihat dulu dia bisa bawa gak timnas ini lolos ke Piala Dunia. Kalau gak bisa bawa, baru nanti kita menyuarakan aspirasi kita. Kan seperti itu. Secara bijak kita perlu menyikapinya. Jadi jangan sekarang kita ribut-ribut, nanti tahu-tahu dia gak bisa kerja. Nah, nanti gagal timnas Indonesia kita lolos ke Piala Dunia. Karena setelah round 4, jika gak lolos langsung masih ada round 5. Walaupun saya harapkan lolos langsung aja di round 4, gak perlu nunggu lagi. Tapi kembali kepada para pemain diaspora, saya pikir ini adalah pernyataan yang wajar dari Patrick Kluivert. Tapi jangan sampai pernyataan dia ini nanti membuka pintu bagi para pemain lainnya untuk bermain di Indonesia. Karena dia kan pelatih timnas Indonesia. Nah, ini juga dia harus hati-hati. Jadi dengan statement dia, artinya bisa saja dia mengatakan, oke, para pemain diaspora tetap akan dia dukung jika bermain di Super League, tapi lebih baik jika mereka bisa bermain di Eropa. Nah, saya nggak tahu apakah dia ada mengatakan seperti itu, karena kadang-kadang kutipan seseorang itu bisa dipelintir juga di media kan. Dan media kita sekarang kan, apapun berita tentang timnas atau tentang pemain timnas langsung mereka buat tanpa klarifikasi atau konfirmasi ke yang bersangkutan. Seperti halnya terjadi kepada saya kan, pada saat saya tampil di Jebret Media, saya mengatakan bahwa saya mendapatkan informasi Justin Hubner akan bermain di Indonesia. Saya mengatakan akan, bukan pasti. Maka itu saya selalu mengatakan bahwa informasi yang saya dapat itu dari luar angkasa. Artinya apa? Tidak ada yang pasti, kecuali saya mengatakan info A1 atau info resmi. Dan memang sampai hari ini kita belum tahu Justin Hubner itu akan bermain di mana. Artinya wajar jika ada yang menyampaikan kepada saya, dan ini memang biasa saya mendapatkan informasi-informasi seperti itu, tapi saya tidak akan mengungkap nama klubnya. Maka itu saya nggak mengatakan nama klubnya, walaupun ditanya pada saat itu di Jebret Media. Kemana? Ya nanti tunggu saja. Karena saya masih harapkan Justin ini kalau bisa berkarir di Eropa. Dan dia kalau nggak salah juga ada mengatakan ya, di salah satu konten dia, bahwa dia akan tetap stay di Eropa. Nah, kebetulan kemarin malam juga ada yang menghubungi saya via pesan singkat, yang kenal baik dengan saya dan kenal baik juga dengan Justin, dan telah menanyakan kepada Justin, dan dia telah menjawab bahwa dia tetap ingin stay di Eropa. Artinya dia belum ingin bermain di Indonesia. Nah, kita harapkan dia mendapatkan klub di Eropa. Cuman media kita ini kan langsung mengangkat ini berita seolah-olah sudah pasti. Padahal akan itu kan berkaitan dengan sesuatu yang terjadi di masa depan, belum pasti. Tapi tiba-tiba dikaitkan dengan Persib Bandung. Nah, ini saya tidak mendapatkan informasi sama sekali. Mungkin karena Mas Adit, Deputi CEO dari Persib Bandung itu berkomentar di postingan saya di IG kan, sebelum di-suspend IG saya kemarin malam. Nah, mungkin juga dia bercanda, saya nggak tahu, dan saya juga tidak menanyakan kepada dia, karena itu adalah urusan klub. Saya juga tidak ingin mencari tahu informasi selanjutnya, karena saya tidak pernah meminta informasi, tapi saya biasa diberikan informasi oleh beberapa informan lah. Yang memang ada yang benar terjadi, ada yang enggak. Contoh seperti saya sebelumnya mengatakan ada 8 pemain sudah deal atau mendekati kesepakatan dengan Persib, ternyata ada satu gak jadi. Nah, satu itu sebenarnya bukan Frans. Satu itu adalah, nah enggak lah, saya nggak mau kasih tahu, nanti rame lagi. Nah, jadi ada satu yang nggak jadi bukan Frans itu. Nah, Frans akhirnya kan jadi ya, Frans Putros ya kalau nggak salah namanya, pemain timnas Irak. Nah, dan juga yang saya kaget kemarin ada beberapa akun yang kirim saya pesan
Dan juga ada hate comment, ya saya bingung, hate commentnya seperti ini, wah karena kamu nih Justin dinyerang. Nah saya kaget juga, saya padahal tidak mengatakan sesuatu yang salah tentang Justin Hubner. Baru kemudian saya mengecek akun IG dia, ternyata dia memang diserang karena yang pertama, dia ada memuat foto yang dia melanggar pemain Arab Saudi. Jadi yang dia dibully itu oleh beberapa, gak banyak supporter dari Arab Saudi, sampai dia meminta maaf. Yang kedua, itu postingan dia tanggal 3 Juli itu, pada saat dia posting, kalau nggak salah ada konten singkat video, dia sudah diserang. Oleh siapa? Ya oleh orang-orang kita juga. Saya nggak ngerti kenapa. Terkait dengan urusan pribadinya. Dengan kehidupannya, harusnya kan nggak perlu seperti itu. Kalau dia memang mau ada usaha lainnya, artinya endorsement lainnya, yang dia lakukan sebagai pemain sepak bola itu sah-sah saja. Dan jika dia punya kehidupan pribadi, itu sah-sah saja. Karena dia juga manusia, sama seperti kita. Buat apa ya? Kan itu ada hate comment ke dia 4 minggu lalu loh. Sampai 2 minggu lalu, sampai 4 hari lalu. Itu hate comment ke dia bukan terkait dengan klub, tapi terkait dengan kehidupan pribadi dia. Nah, saya sarankan kalian jangan nyerang dia seperti itu. Apalagi dia masih pemain muda kan, dan dia membela Indonesia luar biasa. Jatuh bangun dia, mati-matian dia. Dan kita perlu pemain seperti dia, walaupun saya selalu mengatakan dia harus hati-hati, jangan terlalu banyak melakukan pelanggaran. Ya kan, jangan sampai dia mendapatkan kartu merah, walaupun dia ada dapat 1 tuh, di kualifikasi Piala Dunia, lupa saya lawan siapa, kalau nggak salah lawan Arab Saudi ya. Nah, jadi ya ini harus kita pahami, bahwa segala sesuatu yang beredar di media digital itu belum tentu benar, dan memang saya yang mendapatkan informasi itu belum tentu fix. Maka itu saya tidak mengatakan nama klub. Nah, saya nggak tahu apakah Persib, apakah Dewa, apakah Bali United, saya juga nggak menanyakan ke informan saya. Tapi bagusnya saya mendapatkan informasi bahwa ini real, bahwa Justin Hubner mengatakan kepada orang tersebut bahwa dia tetap ingin stay di Eropa, dan kita harapkan dia mendapatkan klub di Eropa. Dan sekarang tentang Nathan Choaon yang saya kaget, saya kira dia akan gabung ke klub di Denmark kan, Lyngby ya, kalau nggak salah itu kasta kedua, ternyata gak jadi. Nah ini juga saya belum tahu kenapa nih, walaupun informasi yang beredar dia setelah tes medis dinyatakan tidak jadi ya, gabung ke Lyngby. Nah ini sesuatu yang menurut saya agak mengagetkan juga. Apakah dia tidak lolos tes medis, atau apakah ada sesuatu hal yang lain dalam negosiasi kontrak? Karena Nathan adalah salah satu pemain yang bagus. Kita ingat, di Piala Asia U23 permainannya luar biasa. Pada saat itu, karena dialah timnas U23 itu sampai bisa lolos cukup jauh dan hampir masuk ke Olimpiade. Jadi kita harapkan pemain-pemain diaspora kita bisa segera mendapatkan klub, dan informasi yang biasa saya dapatkan itu saya sampaikan bukan merupakan sebuah kepastian. Tapi seperti biasa, ya kan media kita akan mengangkat seolah-olah itu sudah pasti. Bahkan sekarang lagi beredar rumor bahwa Persib sedang negosiasi dengan Justin Hubner. Nah, saya nggak tahu itu benar atau nggak. Saya nggak tahu, sama sekali nggak tahu, dan saya nggak mau ngomong juga. Karena ya kadang-kadang ada juga fans kita yang baperan ya. Tapi saya yakin itu bukan fans dari Persib. Karena saya tahu selama ini fans dari Persib Bandung itu adalah dewasa-dewasa semua. Dan saya harapkan kalian semua juga fans manapun, ya, ayo dewasa juga, jadi gak perlu nyerang seseorang secara mentah-mentah, ya, coba cooling down dulu, baru kemudian memakai jari-jari kalian untuk sesuatu yang lebih positif. No hate, no politics, only football, salam sepak bola.